Hai semuanya, kembali lagi bersama saya, Training Seastuti dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi, semester 6, kelas 6 shift 4. Di video kali ini, saya akan membahas materi lanjutan dari materi mata kuliah yang saya pelajari, yaitu teori akuntansi, mengenai trade of theory. Apa sih itu pengertian dari trade of theory tersebut? Trade of theory mengemukakan bahwa perusahaan akan memaksimalkan nilai perusahaan berdasarkan pertimbangan akan biaya pemegang kas dan keuntungan dari si pemegang kas tersebut. Perusahaan melakukan cash holding dikarenakan adanya keuntungan yang berasal dari kas atau berasal dari motif transaksional dan motif berjaga-jaga. Keuntungan dari transaction motif adalah perusahaan bisa menghemat biaya transaksi dengan menggunakan kas sebagai alat pembayaran selain melikuidasi aset-aset perusahaan tersebut. Titik fokus yang ada di trade of theory terletak pada pengembalian dan resiko manajer keuangan yang harus dapat menemukan neraca yang dapat diterima antara memegang kas terlalu banyak dan terlalu sedikit. Karena investasi kas yang besar dapat meminimumkan peluang insolvensi perusahaan, namun mengancam profitabilitas perusahaan tersebut. Investasi kas yang kecil akan membebaskan kelebihan saldo untuk diinvestasikan ke dalam sekuritas yang biasa diperdagangkan dan aktiva yang umumnya jangkanya lebih panjang. Sebelumnya saya akan menjelaskan pertama kali trade of theory itu diperkenalkan pada tahun 1963 oleh Moldigliani dan Miller dalam sebuah artikel American Economic Review 53 tahun 1963 di bulan Juni yang berjudul Corporate Income Tax on the Cost of Capital Correction. Artikel ini merupakan perbaikan model awal mereka yang sebelumnya memperhitungkan adanya pajak perseroan akan tetapi telah mengabaikan pajak perorangan. Selanjutnya, model tersebut dikenal dengan sebuah model MM2 atau model MM dengan pajak perseroan. Dalam teori ini menjelaskan ide bahwa berapa banyak utang perusahaan dan berapa banyak ekuitas perusahaan sehingga terjadinya keseimbangan antara biaya dan keuntungan. Sebelumnya, trade-off theory ini dikenal dengan nama balance theory. Husnan tahun 1996 mengatakan bahwa secara garis besar dapat disimpulkan bahwa balance theory menganut pola keseimbangan antara keuntungan penggunaan dana dari utang dengan tingkat bunga yang tinggi dan biaya kebangkrutannya. Teori keseimbangan atau trade-off theory merupakan penyeimbang manfaat dan pengorbanan yang timbul sebagai akibat penggunaan utang. Jika manfaat yang dihasilkan lebih besar, porsi utang dapat ditambah. Berdasarkan teori ini, perusahaan berusaha mempertahankan struktur modal yang ditargetkan dengan tujuan memaksimumkan nilai pasar. Trade-off theory adalah struktur modal yang menyatakan bahwa perusahaan menukar manfaat dari pendanaan utang dengan masalah yang ditimbulkan oleh potensi kebangkrutannya. Dari model ini dapat dinyatakan bahwa perusahaan yang tidak menggunakan pinjaman sama sekali dan perusahaan yang menggunakan pembiayaan investasinya dengan pinjaman seluruhnya adalah sangat buruk. Keputusan terbaik adalah keputusan yang moderat dengan mempertimbangkan kedua instrumen pembiayaan tersebut. Trade-off theory berasumsi bahwa adanya manfaat pajak akibat penggunaan utang sehingga perusahaan akan menggunakan utang sampai tingkat tertentu untuk memaksimalkan nilai perusahaan tersebut. Esensi dari trade-off theory dalam struktur modal adalah
menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan yang timbul sebagai akibat penggunaan utang. Sejauh manfaat lebih besar, tambahan utang masih diperkenankan. Apabila pengorbanan karena penggunaan utang sudah lebih besar, maka tambahan utang sudah diperbolehkan. Penggunaan utang yang 100% sulit dijumpai dalam praktik dan hal tersebut ditentang oleh trade-off theory. Kenyataannya, semakin banyak utang, semakin tinggi beban yang harus ditanggung perusahaan tersebut. Seperti contohnya, biaya kebangkrutan, biaya keagenan, beban bunga yang semakin besar, dan sebagainya. Trade-off theory telah mempertimbangkan berbagai faktor seperti corporate tax, biaya kebangkrutan, dan personal tax dalam menjelaskan mengapa suatu perusahaan memilih suatu struktur modal tertentu. Teori trade-off ini juga menjelaskan bahwa peningkatan rasio utang pada struktur modal akan meningkatkan nilai total perusahaan sebagai tarif pajak dikali dengan jumlah utang. Semakin besar akses ke sumber dana, semakin tersedia pula potensi dana, dan semakin besar pula kemungkinan mengambil peluang investasi yang menguntungkan yang dapat diperoleh semakin besar dan kinerja perusahaan meningkat. Oke, sekian informasi mengenai trade-off theory. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang ingin bertanya mengenai trade-off theory, bisa langsung komentar di bawah ini. Insya Allah saya akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Selamat belajar. Dan jika kalian ingin menambah pengetahuan mengenai trade-off theory, kalian bisa menggunakan media sosial, yaitu termasuk Google. Di situ banyak banget penjelasan mengenai trade-off theory. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.